Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Bapak Muhammad Taufik Julkamdi Eskom MT tentang Central Processing Unit atau biasa kita sebut dengan CPU. Sebelum itu perkenalkan dulu diri saya. Nama saya Isra Naswarika Swahili dengan NIM 23104410006 dari Fakultas Teknologi Informasi Program Studi Teknik Informatika. Untuk yang pertama yaitu pengertian CPU. CPU adalah singkatan dari Central Processing Unit. CPU ini adalah bagian utama komputer yang berupa perangkat keras dan merupakan bagian paling penting dari komputer karena CPU ini berperan sebagai otaknya komputer. Fungsi CPU yang terdapat pada semua jenis komputer ini adalah untuk memproses data-data yang masuk lewat papan ketik dan tampilan lewat layar monitor. Selain itu, ada perkembangan CPU yang dibagi menjadi beberapa periode. Untuk contoh prosesor yang populer saat ini adalah Pentium 3, Pentium 4, Celeron, Core i3, Core i5, i7, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya yaitu generasi CPU dari masa ke masa. Dari yang pertama, generasi pertama pada tahun 1945 atau biasa disebut dengan generasi ENIAC. Pada tahun 1945, IBM memproduksi CPU komputer super besar yang dinamakan ENIAC. CPU ini dikatakan sebagai moyangnya komputer. Terdiri dari 18.000 tabung yang kedap udara. Dalam pengoperasiannya diperlukan ruangan seluas 18 x 8 meter persegi. Untuk selanjutnya yaitu generasi kedua pada tahun 1956. Yaitu ini merupakan transistor yang menjadi awal dari revolusi komputer. Pada saat itu, transistor menggantikan fungsi dari tub vakum pada televisi, radio, dan komputer yang menyebabkan ukurannya menjadi lebih kecil dari ukuran sebelumnya. Transistor juga mempunyai keunggulan lain yaitu mampu menghemat penggunaan listrik. Untuk generasi yang ketiga pada tahun 1960 atau biasa disebut yaitu zamannya integrated circuit. Jadi pada tahun 1960 ini Jack Kilby menemukan generasi ketiga oleh integrated circuit ini. Hal ini menjadi penanda bahwa terjadinya revolusi pada komputer, khususnya pada CPU ya. IC mampu mencegah panas pada perangkat komputer yang disebabkan oleh pemakaian transistor pada CPU. Meskipun transistor menggunakan tub vakum, tetapi menggunakan transistor menghasilkan panas yang cukup tinggi yang dapat merusak pada beberapa bagian komputer. Untuk selanjutnya yaitu generasi keempat pada tahun 1971 atau biasa disebut atau pertama kali ditemukannya chip Intel. Jadi chip Intel 4004 dibuat pada tahun 1971. Semua itu membawa banyak kemajuan yang cukup signifikan bagi perkembangan CPU. Karena pada saat itu terjadi penggabungan berbagai komponen yang sebelumnya telah terpisah pada perangkat CPU. Contoh dari komponen yang terpisah tersebut yaitu kayak memori, bus, dan prosesor. Semua itu jadi dapat disatukan hanya dalam satu perangkat chip yang kecil. Untuk selanjutnya yaitu lanjutan dari generasi keempat tahun 1990. Jadi waktu itu komputer ukurannya sudah tidak berukuran seperti dulu lagi. Sekarang lebih mini, lebih simpel. Terus pada tahun 1970 ini mulai memproduksi komputer untuk semua orang. Jadi tidak hanya sebagai pebisnis. Jadi semua komputer harus berada pada suatu tempat tertentu. Apalagi waktu itu kebutuhan terhadap laptop meningkat. Maka penemuan laptop menjadi penemuan yang sangat menggembirakan. Saat itu CPU mulai menyatu dengan monitor.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian CPU. Mulai yang pertama yaitu power supply. Power supply adalah sebuah perangkat yang ada di dalam CPU yang berfungsi untuk menyalurkan arus listrik ke berbagai peralatan komputer. Peralatan ini memiliki 5 konektor atau lebih yang dapat disambungkan ke berbagai peralatan seperti motherboard, hard disk, floppy disk drive, and CD-ROM. Untuk selanjutnya yaitu motherboard. Jadi motherboard itu adalah papan utama atau papan sirkuitnya yang berfungsi untuk menghubungkan setiap komponen pada komputer. Motherboard itu papan PCB yang mempunyai jalur-jalur sistematis yang menghubungkan satu komponen dengan komponen lainnya. Jadi motherboard ini seperti mainboard ya, atau yang utama gitu. Jadi pada mainboard terdapat bagian-bagian kayak output berupa soket ataupun slot. Ya, jadi seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu hard disk. Hard disk itu biasa disebut juga dengan hard drive ya. Hard disk itu adalah media yang digunakan untuk menyimpan file sistem dan data dalam komputer. Terdiri atas 3 bagian utama, yaitu piringan magnetik, bagian mekanis, serta headnya untuk membaca data. Jadi piringan tersebut itu digunakan untuk menyimpan data, sedangkan bagian mekanisnya bertugas memutar piringan tersebut. Jenis-jenis hard disk diantaranya yaitu ATA, SATA, atau SCSI. Oke, untuk selanjutnya yaitu prosesor. Prosesor sering disebut sebagai otak dan pusat pengendali komputer yang didukung oleh komponen lainnya. Jadi prosesor ini adalah kayak seperti sebuah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer. Gitu. Selanjutnya yaitu FGA card. Jadi kartu FGA card adalah komponen yang tugasnya menghasilkan tampilan secara visual dari komputer kalian. Jadi hampir semua program menghasilkan keluaran visual. Kartu FGA adalah hardware yang memberikan perintah kepada monitor untuk menampilkan keluaran visual yang dapat kita lihat. Selanjutnya yaitu CD-ROM. CD-ROM itu singkatan dari Compact Disc Read Only Memory. Jadi itu adalah sebuah piringan kompak dari jenis piringan optik yang dapat menyimpan data. Ukuran data yang dapat disimpan saat ini bisa mencapai 700 MB atau 700 juta bita. CD-ROM ini bersifat read only ya. Oke, untuk selanjutnya yaitu kabel HDD. Kabel data yang mempunyai fungsi penting untuk menghubungkan satu komponen komputer dengan komponen lainnya. Sebagai contoh, kabel data ini dapat menghubungkan antara motherboard dan hard disk. Tujuannya adalah hard disk kita dapat terbaca dan melewati sistem yang ada pada motherboard. Selanjutnya yaitu LAN card atau singkatannya yaitu Local Area Network. LAN card mempunyai fungsi sebagai penghubung antara komputer satu dengan komputer lainnya. Selama kita mempunyai LAN card, ini sangat memungkinkan kita dapat terhubung dengan internet. Terutama jika kita mempunyai jaringan ADSL ataupun bisa terkoneksi dengan komputer lainnya. Selanjutnya yaitu kabel UTP. Jadi kabel UTP ini mempunyai fungsi menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya. Jika kita memiliki LAN card tetapi tidak mempunyai kabel UTP, maka sangat mustahil kita dapat melakukan koneksi antara satu komputer dengan komputer lainnya. Jadi kabel UTP dengan LAN card ini sangat berkesinambungan. Selanjutnya yaitu RAM atau Random Access Memory. Ini bagian terakhir dalam CPU ya. Jadi memori itu perangkat yang sangat penting karena berfungsi untuk mengolah data atau instruksi. Semakin besar memori yang disediakan, maka semakin banyak data maupun instruksi yang dapat mengolahnya. Fungsi RAM itu adalah untuk menyimpan data.
Kalau RAM itu bersifat sementara, jadi maksudnya dapat dihapus gitu. Beda lagi dengan yang namanya ROM. ROM itu mempunyai fungsi yang sama dengan RAM. Maksudnya kalau ROM itu sifatnya permanen, data yang tersimpan itu tidak dapat dihapus gitu. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja CPU. Jadi cara kerjanya yaitu yang pertama, saat data dan atau instruksi dimasukkan ke processing device pertama kali diletakkan di RAM. Nah, apabila berbentuk instruksi ditampung oleh control unit di program storage. Namun apabila berbentuk data ditampung dulu di working storage. Jika register siap untuk menerima pekerjaan eksekusi, maka control unit akan mengambil instruksi dari program storage untuk ditampungkan ke instruction register. Sedangkan alamat memori yang berisikan instruksi tersebut ditampung di program counter. Sedangkan data diambil oleh control unit dari working storage untuk ditampung di general purpose register. Jika berdasar instruksi pengerjaan yang dilakukan adalah aritmatika dan logika, maka ALU akan mengambil alih operasi untuk mengerjakan berdasarkan instruksi yang diterapkan. Setelah itu hasilnya akan ditampung di akumulator. Setelah itu apabila hasil pengolahan telah selesai, maka control unit akan mengambil hasil pengolahan di akumulator untuk ditampung kembali ke working storage. Jika pengerjaan seluruhnya telah selesai, maka control unit akan menjemput hasil pengolahan dari working storage untuk ditampung ke output storage. Lalu selanjutnya dari output storage, hasil pengolahannya akan ditampilkan ke output device. Jadi kesimpulannya tentang CPU adalah jadi CPU ini merujuk kepada perangkat keras komputer yang memahami dan melaksanakan perintah data dari perangkat lunak. Istilah lainnya tuh kayak pemroses atau prosesor lah. Jadi ini sering digunakan untuk menyebut CPU. Adapun mikroprosesor adalah CPU yang diproduksi dalam sirkuit terpadu, seringkali dalam sebuah paket sirkuit terpadu tunggal. Sejak pertengahan tahun 1970-an, mikroprosesor menjadi sirkuit terpadu tunggal ini telah umum digunakan dan menjadi aspek penting dalam penerapan CPU. Baik, itulah presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.